Dalam catatan sejarah sepak bola, hanya sedikit nama yang membangkitkan rasa hormat, kegembiraan, dan nostalgia sebanyak Ronaldo Nazario. Dikenal luas sebagai salah satu penyerang terhebat yang pernah menghiasi permainan indah di abad ini, perjalanan Ronaldo dari jalanan Brasil ke puncak sepak bola dunia sungguh legendaris. Dengan keterampilannya yang tak tertandingi, kecepatannya yang luar biasa, dan naluri predatornya, Ronaldo meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam olahraga ini, memikat penggemar di seluruh dunia, dan mengukir namanya dalam cerita rakyat sepak bola. Sebagai legenda sepak bola, Ronaldo juga banyak diidolakan oleh para pemain dunia. Sebut saja salah satunya Zlatan Ibrahimovic. Mantan kapten timnas Swedia itu mengaku striker lawas tersebut adalah idola masa kecilnya. Aku pikir Ronaldo merupakan sosok fenomenal. Dia merupakan pemain yang bisa menjadi apa saja sesuai keinginannya. Dia bisa melakukan hal yang sulit dan mustahil menjadi kenyataan. Lantas, bagaimanakah sepak terjang Ronaldo Nazario di dunia sepak bola sehingga ia dinobatkan sebagai pemain paling fenomenal? Simak kisahnya di sini. Pada umumnya, seorang pesepak bola memulai karirnya dari sebuah akademi klub. Di akademi tersebut, mereka pun akan menjalani latihan teknik dan fisik yang ketat guna mengasah keterampilannya dalam menggocek bola. Namun harus diakui bahwa tak semua pesepak bola seberuntung itu. Di luar sana, tak sedikit yang memulai kariernya sebagai bintang lapangan hijau dengan terseok-seok. Alvaro Morata dan Pep Guardiola misalnya. Keduanya harus meniti karier dengan menjadi anak gawang atau tukang ambil bola saat pertandingan. Akan tetapi, nasib keduanya masih lebih baik. Pasalnya, sejumlah pemain sepak bola top yang ada saat ini ternyata malah memulai kariernya dengan bermain bola di pinggir jalan, dan salah satunya yaitu Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ya, Ronaldo Nazario lahir pada 18 September 1976 di Rio de Janeiro, Brasil. Sejak kecil ia terbiasa hidup sederhana. Ronaldo lahir bukanlah dari keluarga kaya raya seperti Ricardo Kakak, melainkan dari keluarga miskin. Meski begitu, keluarganya tetap berusaha untuk mengirim Ronaldo ke sekolah. Akan tetapi, setelah beberapa tahun menimba ilmu di bangku sekolah, orang tuanya berpisah. Ronaldo pun mau tak mau harus menerima dampak dari kerusakan keluarganya itu. Ia terpaksa berhenti bersekolah dan harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Ketika itu, satu-satunya cara untuk bisa mendapat uang adalah dengan bermain sepak bola jalanan. Dari situlah Ronaldo kecil memulai karir sepak bolanya di jalanan Brasil. Bermain sepak bola jalanan bagi anak muda di Brasil bukanlah hal yang asing. Ia mengasah keterampilannya bermain tanpa alas kaki di jalanan, memamerkan bakat luar biasa, dan kemampuan bawaannya untuk menggiring bola melewati lawan dengan mudah. Selain itu, Ronaldo juga sering mengikuti kompetisi lokal yang melibatkan beberapa pesepak bola jalanan lainnya. Dari situ pula, ia mendapat banyak dukungan dari teman dan tetangganya. Banyak yang menganggap jika Ronaldo memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ronaldo yang hidup dengan segala kemiskinan pun terus berusaha keras agar menjadi lebih baik. Ia terus berlatih dan mengikuti berbagai kompetisi lokal. Hingga pada akhirnya, kerja keras Ronaldo berbuah manis. Bakatnya diendus oleh pencari bakat sepak bola jalanan, yaitu Jairzinho, salah satu legenda sepak bola Brazil yang saat itu berprofesi sebagai pelatih dan pencari bakat-bakat yang dimiliki oleh negeri Samba. Setelah sedikit dibina oleh Jairzinho, Ronaldo berhasil masuk ke klub Cruzeiro. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Ronaldo berhasil melakukan debut dengan Cruzeiro dan menorehkan 44 gol dari 44 penampilan. Akselerasi, keseimbangan tubuh, dan kontrol bola yang sangat baik membuat Ronaldo banyak dicintai penikmat sepak bola. Ketenaran Ronaldo yang meroket di Brazil membuatnya pindah ke Eropa, di mana ia bergabung dengan klub raksasa Belanda, PSV Eindhoven pada tahun 1994.
Ketika itu ia baru menginjak usia 17 tahun atau sesaat setelah menjadi pemain cadangan tak bermain di Piala Dunia 94. Ronaldo membuat keputusan yang bijaksana untuk memulai petualangan di Eropa atas saran seniornya di Brazil yang juga mantan pemain PSV Romario. Di Belanda, dia dapat berkembang sebagai pemain muda, belajar beradaptasi dengan kultur Eropa, dan melepaskan diri dari tekanan kompetisi di Italia, Spanyol, atau Inggris. Bersama PSV Eindhoven, Ronaldo berkembang menjadi striker muda terbaik di dunia. Dirinya mencetak 54 gol, hanya dalam 57 pertandingan. Dia adalah definisi yang tidak dapat disamakan dengan pemain lain, yaitu mudah mengelabui penjaga gawang dan mencetak gol ke gawang yang kosong. Permainan kakinya memukau, kecepatannya juga menjadi kekuatan lain dari kakinya. Tidak heran jika Barcelona dan Inter sangat ingin mendatangkannya pada 1996. Waktu terbaik Ronaldo bersama klub Belanda itu terjadi di Piala UEFA 1994-95. Ketika itu, dia mencetak hat-trick menakjubkan melawan Bayer Leverkusen pada usia 18 tahun. Penampilannya membuat striker legendaris Leverkusen dan ikon Jerman saat itu, Rudi Völler, bertepuk tangan. Tidak pernah dalam hidup saya melihat seorang anak berusia 18 tahun bermain seperti ini, kata Völler saat itu. El Fenomeno berutang banyak atas kesuksesannya di Belanda. Apalagi pada 20 Januari 1997, setelah meninggalkan PSV ke Barcelona, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia 1996. Pada musim kompetisi 1996-97, Barcelona berhasil menyabet 3 trofi pada akhir musim. Gelar yang diraih Barcelona pada musim tersebut adalah Piala Super Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Winners. Meski begitu, mereka gagal meraih gelar Liga Spanyol yang direnggut rival abadi mereka, Real Madrid. Selain itu, pada musim tersebut Barcelona juga menjadi perhatian karena keberadaan sang fenomenal Ronaldo Nazario. Di Barcelona, Ronaldo menjadi pemain inti dan berhasil mencatatkan 49 kali penampilan di berbagai kompetisi. Dari semua pertandingan, ia sukses membukukan 47 gol. Ronaldo juga menjadi top skor Liga Spanyol pada musim itu, dengan koleksi 34 gol. Jelas, hal itu adalah angka produktivitas yang sangat memukau. Namun anehnya, ia hanya bertahan selama 1 musim saja di klub raksasa Spanyol tersebut. Inter Milan berhasil mendapatkan tanda tangannya setelah menyepakati transfer sebesar 27 juta euro pada tahun 1997. Ronaldo sendiri mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk meninggalkan Barcelona. Bahkan ia sudah sepakat dengan sodoran kontrak baru dari pihak klub. Saya menandatangani pembaharuan kontrak pada akhir musim, lalu pergi bersama timnas Brasil. Lalu 5 hari kemudian mereka menghubungi saya dan berkata bahwa saya tak bisa melanjutkan pembaharuan kontrak. Saya tidak pernah menginginkan itu. Jika klub tidak menghargai seperti yang seharusnya, maka keputusan tidak berada di tangan saya. Saya ingin bertahan, tapi itu tidak bergantung kepada saya. Bukan hanya publik yang dibuat heran dengan transfer Ronaldo ke Inter Milan pada saat itu, rekan setimnya juga. Mantan pemain Barcelona, Albert Ferrer, mengaku tidak tahu menahu soal apa yang membuat Ronaldo hengkang dari Nou Camp saat itu. Selama bermain di Inter Milan inilah Ronaldo benar-benar mencapai puncak kemampuannya dengan membentuk kerjasama yang mematikan dengan Roberto Baggio dan Ivan Zamorano. Ia memimpin serangan Inter dengan dampak yang dahsyat, membawa klub tersebut meraih kejayaan Piala UEFA pada tahun 98. Perpaduan antara kecepatan, kekuatan, dan penyelesaian klinis Ronaldo membuatnya nyaris tak terhentikan, sehingga ia mendapat julukan Il Fenomeno, yang artinya sang fenomena, dan mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Di Inter Milan pula ia mengalami serangkaian cedera lutut parah yang mengancam kariernya. Kala itu Ronaldo 2 kali mengalami cedera lutut parah, yaitu pada November tahun 99 dan April tahun 2000.
Pada cedera pertama, Ronaldo mengalami cedera sobek tendon lutut kanan, mengharuskannya absen selama 5 bulan. Setelah menjalani perawatan intens, Ronaldo kembali merumput pada final Coppa Italia menghadapi Lazio pada 12 April 2000. Namun, cedera lututnya kembali kambuh setelah hanya bermain selama 7 menit di lapangan. Cedera lutut kedua ini memaksanya absen 1 musim penuh dan baru pulih menjelang gelaran Piala Dunia 2002. Kembalinya yang ajaib berpuncak pada penampilan bersejarah di gelaran Piala Dunia 2002, Korea-Jepang, di mana ia memimpin Brazil meraih gelar juara dunia kelima mereka, menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut, dan meraih penghargaan sepatu emas yang didambakan. Keberhasilannya di Piala Dunia 2002 tersebut seakan membayar kegagalannya di edisi Piala Dunia 98 di Prancis, yang mana kala itu ia sempat menderita penyakit yang sebenarnya tak diketahui menjelang laga puncak, sehingga membuat Ronaldo gagal membawa timnas Brasil meraih gelar juara dunia. Dampak Ronaldo di panggung global melampaui sekadar statistik. Cara dia memainkan permainan itulah yang memikat imajinasi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Setelah bermain untuk Real Madrid, AC Milan, dan Corinthians, Ronaldo akhirnya gantung sepatu pada tahun 2011, mengakhiri karier gemilang yang telah membawanya menaklukkan puncak-puncak tertinggi dunia sepak bola.